Astaga, naga wani mata ya.
Menemukan kata pada teks yang lain. Ini tugas pertama ya. Menemukan kata pada teks yang kalian baca. Paham nggak maksudnya? Menemukan kata. Paham ya? Nah, nanti kelompoknya berbot siapa yang akan maju? Okta. Jadi kalian berkelompok, tugasnya nanti menemukan kata yang ada pada kolom depan. Ibu tentukan ya, ada berapa itu? Misalnya kelompok 1 ada 2 kata, kelompok 2 ada 2 kata, kelompok 3 ada 2 kata, kelompok 4 ada 2 kata. Dia mampu menemukan 3 kata, berarti itulah kelompok pemenang untuk jawaban menemukan kata. Siapkan, siapkan. Gak bisa kalian merangkai dulu kalau kalian belum baca teksnya. Jadi kalian bisa menemukan kata setelah kalian membaca teksnya. Dibaca dulu teksnya. Biar kalian nggak pusing menemukan kata di situ. Kalau teksnya sudah dibaca, otomatis akan menemukan kata dalam kolom.
Itu nggak? Jangan kelarin nih. Kami udah guys, udah tinggal jawab. Ayo, waktu membacanya 5 sampai 7 menit ya. Gunakan waktu membaca itu dengan benar. Muat katanya, masih pakai tulis.
usah. Ayo, geser tuh proyektornya. Oke. Nah, sekarang lingkari. Ayo, lingkari. Apa yang harus kita? Nggak tahu, Ibu melingkari, menemukan kata. Ini ada. Menemukan kata. Langsung Langsung. Langsung nah, itu. Ah. Oke, lanjut berikutnya. Berarti satu kata singkong. Ada dalam teks yang kalian baca singkong? Ada. Lanjut. Kata berikutnya itu apa itu? Itu apa? Kanan. Lanjut. Kelompok dua. Dia baca dua. Ayo baca si dua. Ayo. Tumpang dan dari tangan. Nah, tuh Ben. Ini. Bangga. Ayo. Lanjut. Berikutnya. Ayo. Dua maju aja cepat. Biar cepat. Maju. Itu deh. Indonesia. Tak tahu Ibu. Iya. Makanan. Ada nggak makanan? Ada makanan. Oke, lanjut kelompok tiga. Ayo. Kelompok tiga masih ada. Masih banyak itu. Siapa yang bilang tidak ada? Tidak mungkin Ibu membuat game kalau tidak ada jawabannya. Ayo kelompok tiga. Nah sekarang kelompok empat Ibu kasih isi kesempatan. Ayo. Masih banyak itu jawabannya. Ayo. Ayo. Masih banyak. Ngisi lagi boleh? Ayo Ibu kasih dulu kesempatannya lagi. Ayo. Nyerah? Ya, silakan kelompok satu. Yang lain. Ayo maju. Kelompok satu bisa, kelompok dua masih bisa. Ayo cepat. Ini speedo. Ayo. Senang. Apa itu? Industri. Ayo. Semangat. Ayo kelompoknya. Kelompok 4, kelompok 3. Semangat. Masih banyak kata yang belum ditemukan di situ. Jadi yang baru ditemukan adalah produk, Indonesia, industri, kemudian makanan, kemudian singkong. Nah, apa lagi? Siada. Ayo temukan lagi. Masih ada. Ada berapa itu? Satu lagi. Dua lagi. Ayo.
kan? Satu tesis atau iklim utama. Tuliskan satu kalimat yang menjadi gagasan utama atau klaim dari penulis dalam teks di atas. Nah, gimana sih? Oke, lanjut. Sudah? Ya, kita ice breaking dulu sebelum presentasi kelompok. Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita ice breaking dulu sebentar. Kita duduk. Sudah. Oke, siap. Oke, kalau Ibu dengarkan perintah Ibu. Sebut cinta. 2 kali ya. Cinta kecil. Cinta sedang, cinta besar, kemudian cinta semuanya. Oke, bisa? Bisa. 1, 2, 3. Cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Sekali lagi belum kompak. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Oke, silakan kelompok 4 dulu atau kelompok 3 dulu. Siapa yang lanjut duluan? Ya, silakan semuanya. Di sini aja, di samping lagi. Kami dari kelompok 4 akan bukan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menemukan inti pokok dari teks analisis dan kritis yang akan disampaikan oleh Mira. Menurut analisis kami, ide pokok teks dari argumentasi di atas adalah mengembangkan dan memprioritaskan pangan lokal merupakan langkah krusial untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Oke. Kritisnya? Kritis kelebihan. Teks ini memiliki struktur yang jelas dengan tesis yang kuat di awal, argumennya logis dan didukung oleh alasan yang relevan, seperti kerentanan terhadap impor dan manfaat ekonomi serta lingkungan dari pangan lokal. Penulis juga memberikan contoh konkret, sagu, umbi-umbian yang memperkuat argumen. Kelemahan. Meskipun kuat, teks ini dapat diperkarya dengan beberapa elemen kritis. Misalnya, tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Selain itu, argumen ini juga mempertimbangkan tantangan praktis yang mungkin dihadapi dalam transisi ke pangan lokal secara masif, seperti skala produksi, standarisasi kualitas, atau penerimaan pasar yang mungkin belum sepenuhnya siap. Contohnya, bagaimana cara meyakinkan masyarakat yang sudah terbiasa dengan beras untuk pergi ke sana. Bagaimana makan lokal. Teks ini juga bisa menyentuh peran teknologi modern dalam meningkatkan efisiensi pangan lokal secara detail. Oke, silakan tanya. Ayo, kelompok lain ditanggapi. Jadi ide pokoknya tadi sudah jelas ya, dak? Ada deduktif atau induktif? Ide pokoknya di awal apa di akhir?
luar biasa untuk menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional jika dikelola dengan serius. Sudah saatnya kita mengubah pandangan yang menganggap singkong sebagai makanan kelas 2 dan mulai melihatnya sebagai solusi strategis di masa depan. Nah, jadi itu ide pokoknya. Tanya temannya, gimana? Sependapat atau ada yang kurang sependapat? Kalau kurang, yang mana? Lain mengerti. Ayo, kelompok lain, silakan. Baik, kelompok ikan. Berdiri. Ide pokok yang kami 1. Coba jelaskan dulu dari kelompok mana. Saya dari kelompok 1. Kelompok satu. Kelompok 1. Singkong memiliki daya adaptasi yang luar biasa dan dapat tumbuh subur di lahan kering atau marginal, menjadikannya cadangan pangan yang tangguh saat menghadapi krisis iklim dan penyusutan lahan sawah. Itu apa itu? Ide pokoknya. Nah, bagaimana? Kelompok lain, ada yang lain ide pokoknya? Ayo kelompok 3. Bagaimana menanggapi? Ayo, silakan. Ayo ditanya temannya, ditanya. Baik, di kelompok lain apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Ide pokok-pokok dari teks argumentasi atas terletak di paragraf berapa? Ayo, Paragraf pertama. paragraf pertama. Terus apa lagi pertanyaannya? Ayo. Ayo. Berdiri, Anggun. Baik, saya Anggun akan Baik, saya Anggun dari kelompok 2 akan menanyakan ide dari teks argumentasi. Ide pokok teks argumentasi sebab akibat. yang mana dikatakan sebab akibat, jawab. Ayo. Bukan, karena kelompok 3 ini menyatakan ide pokoknya itu sebab akibat yang mana apa yang sebab akibat. Kalian tahu ngerti yang mana? Yang mana yang sebab akibat? Kan ide pokok itu ada deduktif, induktif, Dan campuran. campuran. Ide pokok itu hal yang mendasari sebuah paragraf. Ayo kelompok lain. Tidak ada lagi nak bertanya. Ayo menanggapi. Sekarang tanggapi tadi. Menurut mereka ide pokoknya apa tadi? Singkong apa? Singkong memiliki daya adaptasi yang luar biasa dan dapat tumbuh subur di lahan kering atau marginal, menjadikannya cadangan pangan yang tangguh saat menghadapi krisis iklim dan penyusutan lahan sawah. Nah, sama ada dengan ide pokok yang punya kalian? Beda. Nah, sekarang tanggapi. Menurut kelompok kami bagaimana? Menurut kelompok kami yang dibacakan kelompok 1 lebih tepat ke isi argumen. Lebih tepat dan terperinci. Sekarang kalimat kritisnya. Coba kalimat kritisnya yang mana? Coba kalimat kritisnya yang mana? Ada tak kalimat kritisnya? Ayo yang lain, coba bacakan yang lain. Septi, ayo bacakan.
kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya tidak sendiri, saya bersama Elvi Suryani, Dika Pertama, Robin Agustin, dan Alfi. Baiklah, hasil kerja kelompok kami akan disampaikan oleh Elvi. Ide pokok teks. Ide pokok dari teks argumentasi di atas adalah mengembangkan dan memprioritaskan pangan lokal merupakan langkah krusial untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kalimat ini berfungsi sebagai tesis untuk yang menjadi fondasi bagi seluruh argumen yang disajikan. Semua paragraf pendukung, mulai dari masalah ketergantungan impor hingga solusi pembandingan potensi lokal, bertujuan untuk membuktikan validitas dari penyertaan tesis ini. 2. Komentar kritis. Kelebihan. Teks ini memiliki struktur yang jelas dengan tesis yang kuat di awal, argumennya logis dan didukung oleh alasan yang relevan, seperti kerentanan terhadap impor dan manfaat ekonomi, serta lingkungan dari pangan lokal. Penulis juga memberikan contoh konkret, sagu, umbi-umbian yang memperkuat argumen. Kelengahan. Meskipun kuat, teks ini dapat diperkaya dengan beberapa elemen kritis. Misalnya, tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana pemerintahan dan masyarakat harus bekerja sama. Selain itu, argumen ini tidak mempertimbangkan tantangan kritis yang mungkin dihadapi dalam transisi ke pangan lokal secara masif, seperti skala produksi, standarisasi kualitas, atau penerima pasar yang mungkin sebelum sepenuhnya siap. Contohnya, bagaimana cara meyakinkan masyarakat yang sudah terbiasa dengan beras untuk beralih ke sagu sebagai makanan pokok. Teks ini juga tidak menyentuh peran teknologi modern dan dalam meningkatkan efisiensi pangan lokal secara detail. Efisiensi. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Yo, siapa yang nak tanya? Yo, silakan. Bagaimana kelompok
kita telah belajar bahwa teks argumentasi dibuat untuk meyakinkan pembaca. Ia memiliki struktur pendahuluan, isi, dan penutup. Analisis teks harus meliputi ide pokok, argumen pendukung, dan bukti yang diberikan. Memberi tanggapan kritis adalah cara kita berinteraksi secara cerdas dengan sebuah teks. Jadi hari ini kita belajar apa? Teks argumentasi. Teks argumentasi. Teks argumentasi. Apa itu teks argumentasi? Hah? Adalah teks yang berisi pendapat atau Teks Apa? teks yang dibuat untuk meyakinkan pembaca. Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat. Apa tujuannya? meyakinkan pembaca. Ya, untuk meyakinkan pembaca. Contohnya Artikel, artikel, kemudian esai, ayo bersuara ya. Esai. Kemudian hari ini kita belajar apa lagi? Selain itu, selain pengertian struktur, struktur. Apa strukturnya? Apa lagi? penutup, Penutup. Ada strukturnya ada apa? Pendahuluan, kemudian isi, ada penutup. Jadi ada berapa? 3. Kemudian ada apa lagi? Jenis teks argumentasi. Cirinya apa? Kemudian ada ciri-cirinya. Ada berapa cirinya? 4. Sekarang langkahnya ada berapa? Hah? Langkah menentukan ide pokok ada berapa? Ada 9. Pertama apa? Membaca secara menyeluruh. Langkah yang ke-9 bedakan ide pokok dari kalimat penjelas. Kemudian terakhir, apa itu tanggapan kritis? Iya, mengomentari teks yang kalian baca. Nah, dari pelajaran kita hari ini apa yang kalian dapat kira-kira? Kalian belajar hari ini paham nggak kira-kira? Apa yang kalian dapat? Cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok. Kemudian apa lagi kaitannya dengan teks yang kalian belajar yang kalian baca? Hah? Iya, apa kaitannya teksnya dengan makanan kita adalah makanan lokal menjadi internasional. Dan teks yang kalian baca itu bahwa ubi itu bisa menjadi makanan internasional. Dan nah untuk tugas di rumah kalian kerjakan. Nanti ibu kirim di WA kalian, di WA grup, kerjakan soal 1 sampai 5 LKPD bagian C. Nyambung dari yang kita kerjakan tadi. LKPD 1 menemukan kata, LKPD 2 tadi yang bagian B-nya tentang diskusi teks. Nah, LKPD yang ke C-nya menjawab soal. Nah, silakan kalian kerjakan di rumah, dicatat, ditulis, kemudian dijawab. Paham? Oke, ibu akan share ke kalian di grup ya. Jangan sampai lupa untuk mengerjakan. Kapan ketemu lagi? Hari Senin. Hari Senin kita bahas kembali isi LKPD yang belum selesai.
pakai itu hewan apa? Ayo, dia tidak mempunyai kepala, tapi dia mempunyai leher, mempunyai tangan, mempunyai badan. Ayo, jawab apa? Satu lagi ya, dia tidak punya kepala, tapi dia punya tangan, punya leher, punya badan. Apa itu? Dia Yo, silakan berpikir. tapi dia mempunyai leher. Nggak boleh ganti dong, namanya kata. Ayo, siapa yang bisa jawab? Itu. Yang ada pada diri kita semua kita punya. Tangan. Ayo. Ayo, siapa yang bisa jawab kali ini? Hari Senin ya, ketemu ibu ya. Kalau yang bisa jawab ibu kasih coklat. Ayo. Tapi dia mempunyai Silakan jawab. jari. Jari, salah. Ayo berkomentar dong. Dia tidak bayar, tidak bayar. Ayo silakan. Baju. Baju ya, ada dua orang yang jawab. Tidak bisa, harus satu. Satu lagi. Satu lagi apa ya? Jangan ditulis. Mohon cek kan mana? Lagi apa? Berulang kali. Kepala. Yang itu. Oh, baju yang pakai bedak bayi. Apa ya? Yang langsung kaki. Baju adik. Cukup. Oke, silakan. Cukup ya, saya rasa cukup. Silakan kalian baca doa. Yang serius silakan rapikan dulu mejanya, kembalikan dulu mejanya. Bisa nanti sampai ada di meja. Dan bukunya silakan masukkan ke dalam tasnya. Tapi siap ketemu pulang. Sudah siap? Kalau siap silakan semua kelas baca doa. Baca doa yang serius ya, jangan baca doa dalam hati. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri saja jalan ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke ya, sebelum pulang ibu ada pantun. Kalau ada pantun jawabnya apa? Sore hari pergi mengaji. Pulangnya membawa bingkisan. Saya akhiri pelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga berkesan. Tepuk tangan. Bagaimana, menyenangkan? Silakan pulang. Sebelum pulang silakan pulang ke ibu satu-satu. Jaga sih. Tak ada dari belakang. Nah, nak dia. Nah, nak kena beliau. Nak kena beliau kamu.